يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Kita berada di pertengahan menuju akhir bulan Zulhijjah. Hari-hari yang penuh kemuliaan telah berlalu. Kita baru saja melewati musim ibadah yang agung, yang bahkan mungkin banyak orang tidak tahu bahwa Idul Adha lebih utama dari Idul Fitri. Bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah lebih baik daripada 30 hari Ramadan yang ada. Karena terkumpulnya rukun-rukun Islam di dalamnya. Bahkan pahala yang melebihi pahala jihad kata Rasulullah. Kita telah lalui hari-hari yang mulia tersebut. 10 hari pertama Zulhijjah, hari Arafah, hari Nahar, Idul Adha, hari Tasyrik, takbir dan ibadah kurban. Maka banyak kaum muslimin yang bersemangat melakukan amal soleh, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, memperbanyak tilawah Al-Quran, dan berbagai bentuk ketaatan yang lainnya. Namun berhati-hatilah setelah amal-amal tersebut berlalu. Ada satu pertanyaan yang sangat penting bagi kita semua. Apa yang tersisa dari Idul Adha dalam kehidupan kita? Apa yang tersisa dari Idul Adha ke dalam kehidupan kita? Karena sesungguhnya seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sibuk beramal, tetapi dia sibuk mengkoreksi dan mengevaluasi dirinya sendiri. Ia tidak merasa aman bahwa dengan amalnya, dengan kambingnya, dengan sapinya, atau dengan keterlibatannya dia dengan panitia kurban, dia tidak merasa aman bahwa itu pasti diterima. Tapi dia senantiasa berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa takut dan berharap kepada Allah agar amalan-amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, mereka perjuangkan apa yang mereka bisa lakukan dari amal-amal ibadah, tapi setelahnya hati mereka masih takut. Hati mereka takut karena mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb mereka. Inilah orang-orang beriman yang merasa khawatir amalannya diterima atau tidak. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Apakah mereka adalah orang-orang yang berdosa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Mereka adalah orang-orang yang sholat, berpuasa, bersedekah, namun khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah kurban yang baru kita laksanakan mengajarkan kepada kita bahwa yang Allah nilai bukanlah dagingnya, yang Allah nilai bukan besar sapinya atau kambingnya atau hewan ternak yang lainnya dari kerbau misalnya atau unta. Bukan dari nilai itu yang dipersembahkan, atau bukan dengan terpampangnya nama kita di spanduk-spanduk masjid bahwa kita telah berkurban, bahwa kita terkenal di RT ini, di RW ini sebagai penyumbang sapi terbesar misalnya. Bukan itu nilainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-37, "La yanalallahu luhumuha, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan yang ada pada diri kalian, nilai takwanya. Karena itu setelah Idul Adha berlalu, hendaknya kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah sholat kita semakin baik? Apakah tilawah Al-Quran kita semakin rutin? Apakah lisan kita masih terjaga untuk berzikir setelah kita bertakbir di hari raya dari Arafah sampai hari Tasyrik? Apakah kita semakin berbakti kepada orang tua? Apakah kita semakin peduli kepada fakir miskin dan kaum muslimin, atau sibuk memenuhi freezer kulkas kita dengan daging-daging sampai datang Idul Adha berikutnya daging tersebut tidak bisa dikonsumsi? Bukankah itu israf? Bukankah israf tidak disukai oleh Allah? Jika jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi adalah iya, bahwa amal kita semakin baik setelah Idul Adha, maka itulah tanda bahwa musim ibadah tersebut meninggalkan bekas yang baik dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para salaf terdahulu sangat memperhatikan kelanjutan amal mereka setelah musim ibadah. Sebab di antara tanda diterimanya suatu kebaikan, suatu amal salih adalah diberi taufik untuk melakukan ketaatan berikutnya. Dan begitulah hukuman suatu maksiat. Saat seseorang maksiat, maka hukumannya dari Allah adalah dia tergoda kembali ke dalam maksiat-maksiat yang berikutnya. Maka sebaiknya seorang hamba khawatir apabila setelah beribadah ia kembali kepada ketaatan sambil bersyukur kepada Allah. Namun yang perlu sangat dikhawatirkan, ditakutkan, jika setelah berkorban, setelah ibadah ini dia kembali kepada kelalaian, meninggalkan masjid, melalaikan Al-Quran, dan tenggelam dalam dosa-dosa yang dahulu padahal ia berusaha tinggalkan. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qal." Amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu, yang paling dilakukan terus-menerus, istiqamah walaupun sedikit. Maka dari itu jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang rajin beribadah hanya pada musim-musim tertentu. Semangat saum Arafah, katanya saum Arafah bisa menghapuskan 1 tahun yang dulu dan 1 tahun yang akan datang. Oleh karena itu dia merasa aman berbuat dosa. Na'udzubillah. Padahal maksud kata para ulama, salah satu syarah dari hadis tersebut, ketika saum Arafah menghapuskan 1 tahun dosa yang akan datang, maksudnya dicegah dari perbuatan dosa yang akan dikerjakan. Jadi saat seseorang mudah berbuat dosa setelah hari Arafah, maka itu pertanda bahwa saumnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi hamba Allah hanya di bulan-bulan tertentu saja, tapi jadilah hamba Allah sepanjang waktu. Karena Rabb Ramadan, Rabb Zulhijjah, Rabb seluruh bulan adalah Rabbuna, Rabbus syuhur. Allah adalah Rabb kita di bulan-bulan yang ada. 12 syahran fi kitabillah, 12 bulan itulah Allah adalah Rabb kita. Dan ingatlah pesan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana 'alaikum. Hisablah diri kalian, bermuhasabahlah, evaluasi diri. Jangan sering-sering mengkoreksi orang lain, koreksi diri kita. Apa kekurangan kita? Sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, hitung-hitung amalan kita hari ini. Lebih banyak mikirin dunianya atau akhiratnya? Lebih banyak ingat hidupnya atau matinya? Lebih banyak salatnya atau tidak salatnya? Lebih banyak ibadahnya atau malasnya? Lebih banyak semangat mengajak anak-anak untuk beribadah atau bermainnya? Dan timbanglah amal kalian, kata Umar bin Khattab, sebelum amal kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita memperbanyak muhasabah setelah Zulhijjah ini. Ya, apalagi terlebih lagi kita akan masuk ke dalam tahun Hijriah yang baru. Mari kita memperbaiki kekurangan kita dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal yang telah kita kerjakan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, fattaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa wa'lamu anna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqu rabbakum kama qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya kehidupan seorang mukmin adalah perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Setiap musim ibadah hanyalah perbekalan untuk melanjutkan perjalanan tersebut. Jangan sampai Idul Adha, hari tasyrik kemarin, hanya menjadi perayaan tahunan tanpa adanya perubahan dalam diri kita. Jangan sampai kurban hanya menjadi kegiatan menyembelih hewan tanpa lahir pengorbanan hawa nafsu, kesombongan dan kemalasan dalam beribadah. Jangan sampai kita sibuk menyembelih hewan kurban tapi lupa menyembelih syahwat dalam diri kita, menyembelih kesombongan dalam diri kita, menyembelih kemalasan dalam beribadah dalam diri kita. Bahkan kita dikagetkan dengan berbagai fenomena setelah Idul Adha ini. Begitu banyak masalah di dalam negeri ini, dari kasus asusila, penyimpangan, pendidikan. Lelah kita melihatnya. Marilah kita menjaga amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan. Jagalah salat berjamaah kita, tilawah Al-Quran kita, zikir pagi dan petang kita, sedekah kita, silaturahim kita, berbagai amal soleh lainnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan tidak tahu. Sebentar saja dunia ini. Jika kita mati hari ini, maka dunia itu hanya sampai hari ini, Pak. Sebentar dunia itu. Kalau kita mati besok, maka besoklah dunia bagi kita berakhir. Bersabarlah. Isbiru wasabiru warabitu. Bersabarlah. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Perbanyaklah istighfar atas segala kekurangan kita dalam ibadah kita. Sebab para nabi sekalipun setelah melakukan amal yang besar, tetap memohon agar amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka marilah kita bersama-sama
menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diwafatkan dalam keadaan Allah meridai kita. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa sadaqatina wa adhayana وضحياتنا وسائر أعمالنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا مجيب الدعوات اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وانصر المستضعفين من المسلمين في كل الأرض ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة